Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kepada ikhwan dan akhwat yang hadir dalam kajian ini yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala, dan kepada kaum muslimin yang mengikuti kajian ini di mana saja berada yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Ini merupakan nikmat yang besar yang wajib kita syukuri, dan kita wajib untuk terus belajar, menuntut ilmu, membaca Al-Quran, membaca hadis-hadis Nabi yang sahih, memahaminya dengan pemahaman salafus saleh, dan kemudian kita mengamalkannya. Dan ini termasuk yang sering saya ulang, kita harus belajar, belajar, dan belajar. Karena dengan belajar itu banyak kita mendapatkan manfaat. Dengan belajar itu kita akan tambah dekat kepada Allah, tambah takut kepada Allah. Dengan belajar kita akan tahu tentang batas-batas agama ini. Banyak sekali, puluhan manfaat. Makanya harus terus untuk belajar. Dan nanti kalau kita sudah terus belajar, kita akan tahu bahwasanya kita ini pada hakikatnya nggak punya apa-apa, nggak punya ilmu. Itu untuk ingat tuh, yang terakhir saya sampaikan perkataan Syekh Bakar Abu Zaid tentang la takun aba shibr. Antum lihat catatan antum itu kajian kita terakhir itu. Jangan kalian menjadi Abu Shibr. Abu Shibr itu orang yang baru belajar sejengkal tapi dia sudah sombong. Shibr yang kedua, dia belajar lagi, dia tawadhu. Shibr yang ketiga, dia belajar sampai dia mengetahui bahwa dia tidak punya apa-apa. Sungguh-sungguh belajar. Sebab ini ilmu ini besar, dan kita wajib memuliakan ilmu. Maksudnya ilmu syar'i, Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Dan harus belajar, nggak boleh berhenti kita belajar. Siapa aja, saya dan antum sama sebagai talibul ilm. Saya dan antum sama sebagai talibul ilm. Harus terus belajar, harus menuntut ilmu, harus banyak membaca Al-Quran wa sunnah, dan terus baca. Makanya nasihat para ulama menyuruh kita untuk belajar. Nasihatnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ta'allamu fa idza 'alimtum fa'malu. Belajarlah kalian. Kalau kalian sudah tahu, amalkan. Disuruh kita untuk mengamalkan. Jadi ilmu yang kita pelajari ini untuk diamalkan. Ikhwan fillah, azakumullah. Ini harus terus diingatkan. Artinya untuk kita belajar terus diingatkan, nggak boleh berhenti.
Orang kalau sudah berhenti belajar maka dia lebih bodoh daripada sebelumnya. Dan harus baca setiap hari minimal 4 jam harus baca. Penting kan itu. Sibukkan diri kita dengan ilmu, sibukkan dengan baca, sibukkan dengan ibadah, sibukkan dengan zikir kepada Allah Taala. Itu harus terus, sehingga nanti akan lihat manfaatnya yang besar sekali dalam kehidupan kita. Kalau terus kita pelajari, akan diberikan oleh Allah cahaya dalam hati kita, nur. Ilmu itu cahaya. Tapi semakin kita baca, kita pahami, akan diberikan lagi cahaya oleh Allah, yaitu cahaya iman. Kalau kita pelajari lagi terus, Allah akan berikan kepada kita cahaya tauhid. Kita pelajari lagi, akan diberikan cahaya sunnah, dan terus seperti itu. Makanya dalam kita berjalan ini, berjalan di atas cahaya bimbingan Allah dan juga bimbingan Rasulullah SAW. Dan orang beriman nanti akan diberikan cahaya di hari kiamat. Tergantung bagaimana di dunia ini. Makanya harus terus dia belajar dan belajar, kemudian mengamalkannya, dan semua diamalkan dengan ikhlas karena Allah. Tanpa keikhlasan gak ada nilainya sama sekali. Apa aja yang kita lakukan semuanya harus ikhlas karena Allah. Kita berucap, kita berjalan, bersedekah, menunaikan ibadah apa saja kepada Allah, semuanya ikhlas. Tanpa keikhlasan gak ada nilainya sama sekali. Dan semua juga harus mengikuti contoh Rasulullah SAW, ittiba. Karena tanpa ittiba nggak akan diterima amal kita. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan satu amal yang nggak ada contoh dari kami, tertolak. Jadi harus ikhlas karena Allah dan harus ittiba. Dan ini harus terus kita amalkan dalam kehidupan. Banyak sekarang orang-orang yang dia beramal tapi tidak ikhlas, atau dia beramal tidak mengikuti contoh Nabi SAW. Ikhwan fillah, azakumullah, kita akan lanjutkan kajian kita dari Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, bab yang ke-54. Kita masuk bab yang ke-54 dalam Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita masuk kepada hukum wasilah tawassul. Al-wasilah, hukum wasilah atau tawassul. Poin yang ke-54. Hukum wasilah tawassul. Al-wasilah secara bahasa berarti segala hal yang dapat menyampaikan serta dapat mendekatkan kepada sesuatu. Jamaknya wasail. Wasilah jamaknya wasail. Dan wasail nanti dijelaskan lagi, ada wasilah yang sifatnya kauniyah, ada wasilah yang sifatnya syar'iyyah. Kemudian Al-Fairuz Abadi mengatakan tentang makna wassala ilallahi tawsilan, yaitu mengamalkan suatu amalan yang dengannya ia dapat mendekatkan diri kepada Allah sebagai perantara. Ini dalam kitabnya Al-Qamusul Muhit. Jadi wasilah itu mengamalkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu wasilah. Atau juga diartikan al-wasilah oleh Al-Imam Ibnul Athir dengan artian al-qurbah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Kalau Fairuz Abadi menyebutkan wassala ila Allah ta'ala tawsilan, amila amalan taqarraba bihi ilaihi, dia mengamalkan satu amalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Al-wasilah dikatakan oleh Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, at-tawassulu ila syai' bi raghbah,
Artinya dia mencapai sesuatu dengan keinginan untuk mencapai sesuatu. Nanti disebutkan oleh Imam Qatadah dan yang lainnya, yang dimaksud dengan wasilah itu mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan. Wasilah juga mempunyai beberapa makna, di antaranya kedudukan di sisi raja, itu juga dikatakan wasilah. Al-manzilah indal malik, dikatakan juga ad-darajah, itu makna wasilah. Dikatakan juga al-qurbah. Dikatakan wasilah itu manzilah, kedudukan. Nabi pernah meminta kedudukan di sorga, seperti hadis yang nanti kita akan baca. Itu hadis kalau di buku yang saya yang terbaru ini di halaman 442, yang cetakan yang terakhir, yang terbaru, cetakan yang ke-18. Nabi menyebutkan tentang makna wasilah dengan kalimat manzilah. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, ia mendengar Rasulullah bersabda, "Idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqul, thumma sallu alayya, fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alayhi biha 'ashran, thumma sallallahu 'azza wa jalla liyal wasilata fa innaha manzilatun fil jannati la tanbaghi illa li 'abdin min 'ibadillahi ta'ala wa arju an akuna anahu faman sa'ala liyal wasilata halat lahu syafa'ah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian mendengar azan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian bersalawatlah kepadaku, karena sungguhnya barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Kemudian mohonkanlah wasilah untuk aku. Jadi Nabi meminta kepada kita semuanya, mohonkanlah wasilah kepada Allah untuk aku, untuk Rasulullah. Maksudnya wasilah di sini itu derajat di sorga, karena ia adalah kedudukan dalam sorga. Karena wasilah itu merupakan kedudukan di dalam sorga yang tidak layak bagi seorang pun kecuali bagi seorang hamba dari hamba-hamba Allah, dan aku berharap akulah hamba tersebut. Oleh karena itu barang siapa yang memohonkan wasilah untuk aku, maka dihalalkan syafaatku baginya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan Nasa'i. Jadi makna wasilah di sini yaitu al-manzilah, itu kedudukan. Kemudian wasilah secara syar'i. Kalau tadi secara bahasa, sekarang secara syar'i. Wasilah yaitu yang diperintahkan dalam Al-Quran adalah segala hal yang dapat mendekatkan seseorang kepada Allah Azza wa Jal, yaitu berupa amal ketaatan yang disyariatkan. Jadi wasilah itu adalah segala hal yang dapat mendekatkan seorang kepada Allah Azza wa Jal, yaitu berupa amal ketaatan yang disyariatkan. Itu yang dikatakan wasilah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 35, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun." Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalan Allah agar kamu beruntung. Surah Al-Maidah ayat 35. Allah menyebutkan dalam ayat ini, wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ini perintah takwa banyak dalam Al-Quran. Begitu juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, disuruh kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wabtagu ilaihil wasilah, hendaklah kalian mencari wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah.
wajahidu fi sabilihi, dan berjihadlah di jalan Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, makna wasilah dalam ayat tersebut adalah peribadahan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, itu maksudnya al-qurbah. Demikian pula diriwayatkan dari Mujahid, Abu Wa'il, Al-Hasan, Abdullah bin Kathir, As-Suddi, Ibnu Zaid, dan yang lainnya. Qatadah berkata tentang makna ayat tersebut, taqarrabu ilaihi bi ta'atihi wal amal bima yurdi. Mendekatlah kepada Allah dengan mentaatinya dan mengerjakan amalan yang diridhoinya. Jadi maksudnya kita melakukan amal-amal soleh yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Bukan kalimat wabtagu ilaihil wasilah, hendaklah kalian cari wasilah, perantara. Nah, orang memahami maksud wasilah perantara, artinya carilah perantara. Jadi dipahami ayat ini oleh mereka bahwa cari perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah, harus cari perantara. Perantara siapa? Bisa orang hidup, bisa orang mati. Nah, maka mereka datanglah ke orang-orang soleh atau wali-wali atau yang lainnya dengan menjadikan mereka sebagai perantara kepada siapa? Kepada Allah. Ini pemahaman yang salah, pemahaman yang batil, pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Sebab maksud dari ayat ini dijelaskan oleh sahabat, tabi'in, tabi'ut. Para mufassir menjelaskan ini. Yang dimaksud dengan carilah kepada Allah wasilah, maksudnya carilah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maksudnya melaksanakan ketaatan. Maka dijelaskan oleh Imam Qatadah rahimahullah, taqarrabu ilaihi bi ta'atihi wal amal bima yurdi. Mendekatkan artinya mendekatlah kepada Allah dengan mentaatinya, wal amal bima yurdi, dan mengerjakan amal yang diridhai oleh Allah. Bukan cari perantara dari makhluk, bukan cari perantara dari makhluk, bukan. Nah, itu yang mereka lakukan dengan istilah tawassul kepada orang-orang yang mati. Ini perbuatan yang mereka, kalau mereka minta kepada penghuni kubur itu, ya jadinya syirkun akbar. Dan kalau kita lihat orang-orang jahiliyah, mereka juga tawassul kepada siapa? Kepada berhala. Dan tujuan mereka untuk mendekatkan diri mereka kepada siapa? Kepada Allah. Nah, sekarang apa bedanya kalau orang-orang kemudian menjadikan penghuni kubur sebagai perantara? Apa bedanya dengan orang-orang musyrikin, kafirin, yang mereka ketika ditegur tidak boleh menyembah berhala, mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Di dalam surah Az-Zumar di ayat 3, surah 39 ayat 3, kami tidak menyembah mereka, tapi kami menginginkan untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Dengan perantara apa? Ya berhala-berhala itu. Karena Allah sebutkan di dalam surah Az-Zumar di ayat 3, Allah menyebutkan ala lillahi dinul khalis walladzina takhadu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkum bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar. Ketahuilah, agama ini milik Allah, agama yang murni ini milik Allah. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali-wali, orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali, mereka mengatakan kami tidak menyembah mereka, enggak menyembah wali-wali itu, melainkan untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah menghukumi di antara mereka tentang apa yang mereka persesikan di antara mereka. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang dusta dan orang-orang yang kufur. Artinya orang-orang jahiliyah juga menjadikan patung-patung, berhala-berhala sebagai apa? Sebagai apa?
sebagai wasilah, sebagai perantara kepada Allah. Ini benar atau batil? Batil. Itu tidak boleh dilakukan. Kalau orang memakai sekarang sebagai perantara orang-orang yang sudah mati sebagai perantara kepada Allah, batil atau benar? Batil, jelas. Karena Allah membantah perbuatannya mereka ini, orang-orang musyrikin yang mereka menjadikan berhala atau pohon atau orang mati sebagai perantara kepada Allah. Yang Allah kehendaki dalam ayat ini, untuk perhatikan ini, Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Wahai orang beriman, bertakwa kepada Allah dan carilah kepadanya wasilah. Cari jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, kepada Allah. Dengan apa mendekatkan diri kepada Allah? Dengan apa? Dengan ketaatan. Makanya dijelaskan oleh para mufassirin, dan yang menjelaskan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, menjelaskan ayat ini, taqarrabu ilaihi bi ta'ati wal amal bima yurdi. Dan akan mendekat kepada Allah dengan taat kepadanya. Kalau orang ingin mendekat kepada Allah, ya dengan taat kepada Allah. Laksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Perintah yang paling besar apa? Tauhid. Laksanakan tauhid. Dan larangan yang paling besar syirik. Itu jauhkan sejauh-jauhnya. Wal amal bima yurdi, kemudian melaksanakan amal-amal yang Allah redhoi. Maka cari amal-amal yang Allah redhoi. Kita tahu amal itu diredhoi oleh Allah, yaitu dengan penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi amal yang diredhoi Allah sudah sebutkan dalam Al-Qur'an dan juga telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau syirik itu amal diredhoi atau tidak? Tidak syirik. Bid'ah diredhoi sama Allah? Tidak. Tertolak amal bid'ah, tertolak amal syirik. Bahkan syirik ini merupakan sesuatu yang paling zalim di muka bumi ini, dan Allah tidak redha. Ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan kau berbuat syirik. Syirik itu kezaliman yang amat besar. Allah enggak redha. Jadi melaksanakan amal dengan apa yang Allah redhoi, yang Allah redhoi. Gitu. Syirik Allah enggak redha. Bid'ah Allah tidak redha dengan kebid'ah. Sekarang kita lanjutkan. Sampai sini paham ya? Sampai sini paham ya? Yang dimaksud mencari wasilah kepada Allah apa? Melaksanakan atau mendekatkan diri kepada Allah dengan mentaatinya dan mengamalkan apa-apa yang Allah redhoi. Ini perhatikan. Bab ini yang disalahpahami oleh sebagian besar kaum muslimin. Sebagian kaum muslimin memahami dengan pemahaman yang salah, yang kemudian mereka cari wasilah dengan wali-wali, dengan orang-orang yang sudah mati. Ini kesesatan, ini kesyirikan yang Allah sudah bantah dalam Al-Quran. Sekarang kita lanjutkan. Adapun tawassul, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara tertentu, adapun tawassul dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan cara tertentu, itu ada 3 macam. Yang pertama yang masyru', yang kedua yang bid'ah, yang ketiga yang syirik. Jadi tawassul, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang tertentu, ada 3 macam. Yang pertama yang masyru', yaitu tawassul kepada Allah Azza wa Jalla dengan asma', dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, dengan amal soleh yang dikerjakan atau melalui doa orang yang soleh yang masih hidup. Jadi yang masyru' ini ada 3 yang nanti akan kita bahas. Yang masyru' ada 3 di sini, yaitu kita tawassul kepada Allah dengan nama-nama dan sifat Allah. Yang kedua dengan amal-amal soleh yang dikerjakan. Yang ketiga dengan doa orang yang soleh yang masih hidup. Itu yang masyru'. Yang kedua yang bid'ah, dan ini akan dibahas nanti di sini. Yang bid'ah ada di sini, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara yang tidak disebutkan dalam syariat, seperti tawassul dengan pribadi para nabi dan orang-orang soleh, dengan kedudukan mereka, kehormatan mereka dan sebagainya, yang nanti akan ada penjelasannya di bab ini.
Kemudian yang ketiga yang syirik, bila menjadikan orang-orang yang sudah meninggal sebagai perantara ibadah, termasuk berdoa kepada mereka, meminta hajat dan memohon pertolongan kepada mereka. Ini masuk kepada yang syirik, dan insya Allah nanti kita akan bahas. Sekarang kita akan bahas yang masyru' dulu. Jadi tawassul itu ada 3 macam, ada yang masyru', ada yang bid'ah, ada yang syirik. Sekarang kita bahas yang masyru', yang disyariatkan. Tawassul yang masyru' yang disyariatkan ada 3 macam. Yang pertama, tawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tawassul dengan amal soleh. Yang ketiga, tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa orang yang soleh yang masih hidup. Sekarang kita bahas yang pertama, ya, tawassul yang masyru', yang disyariatkan. Yang pertama, ini ada 3 macam. Tawassul yang masyru' ada 3 macam. Yang pertama, tawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu seseorang memulai berdoa kepada Allah dengan mengagungkan, membesarkan, memuji, mensucikan zatnya yang maha tinggi, nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang tinggi, kemudian berdoa dengan apa yang dia inginkan, dengan menjadikan pujian, pengagungan dan pensucian ini hanya untuk Allah SWT, sebagai wasilah kepadanya agar Allah Ta'ala mengabulkan doa dan permintaannya, sehingga dia pun mendapatkan apa yang dia minta kepada Rabbnya. Jadi seorang itu berdoa kepada Allah dengan mengagungkan, membesarkan, memuji, mensucikan Allah yang maha tinggi, kemudian juga mensucikan nama-namanya yang indah, sifat-sifat yang tinggi, kemudian berdoa dengan apa yang ia inginkan, dengan menjadikan pujian, pengagungan dan pensucian ini hanya untuk Allah SWT, sebagai wasilah kepadanya agar Allah Ta'ala mengabulkan doa dan permintaannya, sehingga dia pun mendapatkan apa yang dia minta kepada Rabbnya. Dalilnya dari Al-Quran tentang tawassul yang masyru' ini adalah firman Allah Ta'ala. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 180, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wa dharul ladina yulhiduna fi asma'i sayujzawna ma kanu ya'malun. Dan Allah memiliki asma'ul husna, nama-nama yang terbaik, nama-nama yang indah, maka mohonlah kepadanya dengan menyebut asma'ul husna itu, artinya dengan nama-nama Allah, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Surah Al-A'raf ayat 80. Kemudian saya lanjutkan, seorang mukmin diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk berdoa hanya kepadanya. Seorang mukmin diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk berdoa hanya kepadanya. Kemudian Allah memerintahkan untuk berdoa dengan nama-nama yang indah. Maka tidak sepantasnya bagi seorang berdoa kepada Allah kecuali dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifat yang tinggi. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Mu'min, surah Ghafir ayat 65, huwal hayyu la ilaha illahu fad'uhu mukhlishina lahuddin alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang terbaru. Yang lama itu antum coret, ini yang terbaru. Sudah saya ganti karena ada kekeliruan yang lama itu, maka saya ganti dengan kalimat seorang mukmin diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk berdoa hanya kepada Allah. Kemudian Allah memerintahkan untuk berdoa dengan nama-nama yang indah. Maka tidak sepantasnya bagi seorang berdoa kepada Allah kecuali dengan nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang tinggi. Allah Azza wa Jalla berfirman, huwal hayyu la ilaha illahu fad'uhu mukhlishina lahuddin alhamdulillahirabbil alamin. Dalam surah Al-Mu'min ayat 65, dialah Allah yang hidup kekal, tidak ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Maka berdoalah kepadanya dengan tulus ikhlas, beragama kepadanya. Segala puji bagi Allah, Rabb seluruh alam. Allah menyebutkan, disuruh kita untuk berdoa dengan nama-nama yang indah dan sifat-sifatnya yang tinggi.
Kemudian contoh-contohnya ada di sini disebutkan. Dalil Rasulullah tentang tawassul yang masyru' adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang mengucapkan salawat, mengucapkan dalam salatnya, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta wahdak la syarika lak al-mannan ya badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum inni as'aluka al-jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta wahdak la syarika lakal mannan ya badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum inni as'aluka al-jannata wa a'udzu bika minan nar. Saya ulang lagi, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta wahdak la syarika lakal mannan ya badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum inni as'aluka al-jannata wa a'udzu bika minan nar. Ya Allah, aku mohon kepadamu, sesungguhnya bagimu segala pujian, tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Engkau yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi Engkau, Maha Pemberi nikmat, pencipta langit dan bumi tanpa contoh sebelumnya. Ya Rabb yang memiliki keagungan dan kemuliaan, Ya Rabb yang Maha hidup, Ya Rabb yang mengurusi segala sesuatu, sesungguhnya aku mohon kepadamu agar dimasukkan ke dalam surga dan aku berlindung kepadamu dari siksa neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad da'allaha bismihil azim alladzi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Sungguh dia telah meminta kepada Allah dengan namanya yang paling agung, yang apabila seorang berdoa dengannya niscaya akan dikabulkan, dan apabila seorang meminta dengannya niscaya akan dipenuhi permintaannya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik. Artinya ini bisa kita baca ketika di tasyahud akhir, karena tasyahud akhir itu tempatnya berdoa. Kan membaca ini. Di sini kita menyebut nama-nama Allah, sifat-sifatnya, kita memuji Allah SWT. Kemudian baru setelah itu kita minta. Setelah kita memuji Allah, menyanjung Allah, kemudian kita menyebutkan nama-namanya, kita menyebutkan sifatnya, setelah itu kita meminta kepada Allah, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Maka kata Nabi, sungguh orang itu telah minta kepada Allah, telah berdoa kepada Allah dengan nama Allah yang Maha Agung, yang apabila orang berdoa dengannya Allah akan kabulkan, dan apabila dia minta Allah akan penuhi permintaannya. Begitu juga yang sering kita baca, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin. Di sini kita menyebut ya hayyu ya qayyum, ya Allah yang Maha hidup, yang berdiri sendiri, bi rahmatika dengan rahmatmu, astaghitsu aku minta tolong di saat sulit, aslih li sya'ni kullahu, ya Allah bereskan semua urusanku semuanya, perbaikilah segala urusanku semuanya, wala takilni ila nafsi tarfata 'ainin, dan jangan kau serahkan urusanku kepada diriku meskipun hanya sekejap mata tanpa mendapatkan pertolongan darimu. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Nasai dalam Amal Yaum wal Laila, Al-Bazzar dan Hakim. Hadis ini hasan. Artinya kita menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tawassul yang masyru' yang disyaratkan, yang pertama dengan nama-nama Allah dan sifatnya, yang kedua tawassul dengan amal soleh. Tawassul dengan amal soleh. Tawassul yang masyru' ini yang disyariatkan, yang pertama dengan nama-nama dan sifat Allah ini banyak, dengan kita menyebutkan apa yang kita inginkan, seperti kita
meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita afiat, seperti Allahumma inni as'aluka bi annaka antar rahmanur rahim al-latiful khabir an tu'afiyani. Atau juga kita boleh minta Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an tarhamani wa taghfir li. Jadi kita menyebut nama Allah, kemudian kita minta ampun. Dan dalam hadis juga banyak, bukan hanya ini aja. Seperti Nabi juga pernah berdoa, Allahumma bi'ilmikal ghaib, ya Allah dengan ilmu yang ghaib, wa qudratikal khalq ahyini ma'alimtal hayata khairli wa tawaffani idza kanatil wafatu khairli. Itu riwayat Imam Nasai dan Hakim. Ada berapa yang disebutkan, di antaranya yang juga yang bagus antum baca seperti Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzalta fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bi fi ilmil ghaibi 'indak an taj'al qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Kemudian kata Nabi, illa adhaballahu hammahu wa huznahu wa abdalahu makanahu faraja. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, Hakim dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Jadi kata Nabi, man kathura hammuhu, barang siapa yang banyak kesedihannya, maka hendaknya berdoa Allahumma inni abduka, ya Allah sungguhnya aku hambamu, wa ibnu abdika, dan anak dari hambamu, wa ibnu amatik, dan hamba dari wabnu amatik, dari hamba yang engkau ciptakan, nasiyati biyadik, ubun-ubunku ada di tanganmu, madin fiya hukmu, berlaku padaku hukum engkau ya Allah, adlun fiya qada'uk, dan adil semua keputusanmu, as'aluka bikulli ismin huwa lak, aku minta kepada engkau dengan setiap nama yang ada padamu, samaita bi nafsak, yang kau namakan dengannya dirimu, au 'allamtahu ahadan min khalqik, au engkau ajarkan kepada seseorang dari makhlukmu, au anzaltahu bi kitabik, atau yang engkau turunkan pada kitabmu, au ista'tharta bi fi ilmil ghaib indak, fi ilmil ghaib indak, atau apa yang kau simpan dalam ilmu ghaib yang ada padamu, antaj'al qur'ana rabi'a qalbi, hendaknya engkau jadikan Quran ini sebagai penyejuk hatiku, wa nura sadri, dan yang kau jadikan Quran sebagai cahaya dadaku, wa jala' husni, dan penghilang kesedihanku, wa dhahab hammi, dan sebagai pelipur laraku. Kata Nabi SAW, melainkan Allah akan hilangkan kesedihannya, kegundah gulanaannya, dan Allah akan jadikan di tempat itu satu kelapangan. Hadis ini disesuaikan oleh Syekh Albani dalam silsilah hadits as-sahihah di juz yang pertama. Jadi kita menyebut dulu nama-nama Allah, memuji Allah, kemudian setelah itu kita minta permintaan kita. Begitu juga diantaranya lagi dalam hadis yang lain yang disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Allahumma inni a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta an tudillani. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan kemuliaanmu, tiada ilah yang berhak diibadahi dengan kecuali Engkau. Janganlah engkau sesatkan aku, jangan kau sesatkan aku. Dan Nabi kalau ada urusan yang menyedihkan, Nabi mengucapkan, kana idza hazabahu amrun qala ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu. Apabila hazaba ahammahu wa ahzanahu, apabila Nabi ada kesedihan dalam satu perkara, Nabi berdoa, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Wahai Allah yang maha hidup berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku minta tolong. Sekarang kita masuk yang kedua. Seorang muslim tawasul dengan amal solehnya. Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 16, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Yaitu orang-orang, ya wahai Rabb kami benar-benar iman,
maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka. Antum perhatikan di ayat ini. Di ayat ini yang dijadikan sebagai tawasul, dengan apa tawasulnya di sini? Di ayat ini. Tawasulnya dengan apa di sini? Di ayat ini. Dengan iman. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna. Ya Allah, sungguh kami beriman. Karena kami beriman kepada Engkau ya Allah, faghfir lana, maka ampunilah dosa kami. Faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Artinya mereka adalah orang-orang yang menjadikan iman itu sebagai tawasul untuk diampunkan semua dosa dia. Ya Allah, kami beriman, maka ampun dosa-dosa kami dan lindungi kami dari azab neraka. Seperti juga di surah Ali Imran juga yang Allah sebutkan di ayat 193, 194. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Setelah itu apa? Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru untuk menyeru kepada iman, agar kalian beriman kepada Rabb kalian. Fa amanna, kami beriman. Rabbana faghfir lana, dengan iman kami wahai Rabb kami ampun dosa kami. Faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina, dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami. Wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkan kami bersama orang-orang yang baik. Begitu juga dalam surah Al-Mu'minun di ayat 109. Innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Sungguhnya segolongan dari hamba-hambaku mengatakan Rabbana amanna, wahai Rabb kami, kami beriman. Faghfir lana, maka ampunilah dosa kami. Warhamna, dan rahmatilah kami. Wa anta khairur rahimin, dan Engkaulah sebaik-baik yang memberikan rahmat. Dan ini banyak ayat-ayat yang seperti ini, menjadikan iman sebagai apa? Sebagai wasilah. Kemudian juga dari yang lain, yaitu kisah 3 orang yang terperangkap di dalam goa. Mereka tawassul kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka tawassul kepada Allah Azza wa Jalla dengan amal-amal mereka yang saleh, yang ikhlas, yang mereka tujukan untuk mengharap wajah Allah yang maha mulia. Maka mereka diselamatkan dari batu yang menutupi mulut goa tersebut. Di sini Sahih Bukhari, Muslim, Nasa'i dan yang lainnya. Yaitu Nabi SAW menyebutkan tentang 3 orang yang mereka berjalan, yang kemudian mereka terperangkap dalam goa. Kemudian goa itu tertutup oleh batu yang besar. Nggak ada yang bisa nolong mereka kecuali Allah. Ini orang-orang yang Nabi sebutkan orang Islam di zaman dahulu, orang Islam di zaman dahulu yang Nabi sebutkan. Kemudian mereka mengatakan tidak ada yang dapat menyelamatkan kalian dari batu ini kecuali kalian berdoa kepada Allah dengan perantara amal-amal soleh kalian, kata mereka begitu, yang bertiga ini. Maka mereka sebut, perhatikan, amal soleh yang kalian lakukan, yang paling betul-betul kalian lakukan ikhlas karena Allah. Disebutkan, yang pertama menyebutkan, ya Allah, saya punya kedua orang tua yang setiap hari saya mencari kayu bakar. Suatu waktu saya mencarinya jauh, dan saya memerah susu sapi itu agak terlambat pulangnya. Sampai di rumah orang tua saya sudah tidur. Nah, susu ini saya nggak akan berikan kepada anak saya kecuali kalau orang tua saya sudah minum. Saya pulang sudah larut malam dan orang tua sudah tidur. Susunya tetap dipegang oleh dia.
Ini contoh bentuk berbakti seorang anak pada orang tua. Anaknya menangis tetap dibiarkan sampai orang tuanya bangun. Pagi orang tuanya bangun, diberikan susu itu kepada orang tuanya. Setelah diberikan, baru setelah itu diberikan kepada anaknya sisanya. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, kalau ini aku lakukan semata-mata ikhlas karena Engkau ya Allah, maka bukakanlah batu ini. Terbuka batu itu, tapi belum bisa keluar dari gua itu. Kemudian satu lagi menyebutkan, ya Allah, saya pernah mencintai seorang wanita dari sepupu saya, sebagaimana seorang suami mencintai istrinya. Aku ingin kepada wanita ini. Suatu waktu dia mengalami kesulitan dan dia datang pada aku minta pinjam uang 120 dinar kalau nggak salah. Kemudian dia mengatakan, boleh, aku akan kasih pinjaman ini, tapi dengan syarat kamu harus mau berzina dengan aku. Nah, ketika dia akan menzinai, si perempuan mengatakan, jangan engkau pecahkan tutup botol itu kecuali dengan cara yang halal. Artinya jangan engkau pecahkan cincin itu kecuali dengan cara yang halal. Maka aku lari, aku takut kepada Engkau ya Allah. Kalau aku lari ini takut karena Engkau ya Allah, dengan ikhlas karena Engkau ya Allah, bukakan pintu gua ini. Terbuka lagi batu itu, tapi belum bisa keluar. Kemudian yang ketiga berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku punya pegawai. Suatu waktu pegawai ini aku berikan gaji kecuali satu ini dia lari, tidak terima gaji. Aku kembangkan gajinya dia, jadi banyak itu gajinya dia, dikembangkan jadi sapi, onta, kambing gitu. Suatu waktu datang pegawai ini, aku minta gajiku yang dulu, yang aku belum ambil. Kata si majikan, itu gaji kamu tuh sudah jadi satu lembah, kambing, onta dan sapi. Kata dia, jangan kau mengecek aku tidak mengecek, kamu ambil, bawa semuanya. Dibawa. Si majikan mengatakan, ya Allah, kalau aku lakukan ini, mengembangkan harta dari pegawaiku ini karena Engkau ya Allah, maka bukan itu. Terbuka. Artinya semuanya mereka tawasul dengan apa di sini? Dengan amal soleh yang paling ikhlas mereka akan karena Allah. Terbuka. Nah, di sini dijadikan oleh para ulama bahwa tawasul dengan amal soleh kita yang kita lakukan ikhlas karena Allah, dan bisa untuk semuanya. Artinya kita pun bisa melakukan demikian kalau kita mengalami kesulitan dalam hidup kita, kesusahan atau masalah yang besar dalam hidup kita, maka kita boleh menyebutkan amal soleh kita kepada Allah. Perhatikan, ini menyebutkan amal solehnya bukan kepada manusia, menyebutkannya kepada siapa? Kepada Allah, yang Allah yang maha tahu. Untuk antum bangun tengah malam, ya Allah, saya pernah berbuat demikian ya Allah kepada orang, saya sedekah, yang sedekah itu saya ikhlas, saya mohon kepada Engkau ya Allah, dengan sedekah ini berikan jalan keluar dari urusan saya ya Allah, mudahkan semua urusan saya. Itu dia minta dengan perantaraan amal soleh dia yang ikhlas karena Allah. Artinya dia sebutkan amal solehnya kepada Allah SWT, bukan kepada manusia. Karena di sini disebutkan dalam hadis ini, kata mereka, di antara mereka mengatakan, faqalu innahu la yanjikum min hadhihi as-sakhra illa an tad'u Allah bi salih a'malikum. Enggak akan menyelamatkan kalian dari batu ini yang menutup goa ini kecuali kalian berdoa kepada Allah dengan amal soleh kalian. Artinya kita berdoa kepada Allah dengan menyebut amal soleh kita. Jadi ini masyru', disyariatkan. Nabi SAW menyebutkan demikian untuk bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, tawasul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa orang yang soleh yang masih hidup. Perhatikan, tawasul kepada Allah dengan doa orang yang soleh yang masih hidup. Orang yang soleh yang masih hidup, tuh perhatikan tuh. Jika seorang muslim menghadapi kesulitan atau tertimpa musibah besar, tapi ia menyadari kekurangan dirinya di hadapan Allah, sedang ia ingin mendapatkan sebab yang kuat kepada Allah, kemudian ia pergi kepada orang yang diyakini kesolehan dan ketakwaannya, atau memiliki keutamaan dan pengetahuan tentang Al-Quran serta As-Sunnah, lalu ia meminta kepada orang soleh itu agar berdoa kepada Allah untuk dirinya supaya ia dibebaskan dari kesedihan dan kesusahan,
maka cara demikian termasuk tawassul yang dibolehkan. Sifatnya boleh aja, bukan satu keharusan, bukan gitu. Tapi kita tahu orang itu soleh. Contohnya di sini yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata pernah terjadi musim kemarau pada masa Rasulullah SAW, yaitu ketika Rasulullah SAW khutbah di hari Jumat. Tiba-tiba berdiri seorang Arab Badui. Ia berkata, wahai Rasulullah, telah musnah harta dan telah kelaparan keluarga. Lalu Rasulullah SAW mengangkat kedua tangan beliau seraya berdoa, ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkan hujan kepada kami. Turunkan, Allahumma agithna, Allahumma agithna. Enggak lama turun hujan. Hadis ini sahih Bukhari, Abu Daud dari sahabat Anas bin Malik. Artinya minta doa kepada orang yang soleh yang masih hidup. Ini para sahabat minta kepada Nabi SAW. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika terjadi musim paceklik, ia meminta hujan kepada Allah melalui Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu an. Lalu ia berkata, ya Allah, dahulu kami bertawassul kepadamu melalui nabi kami, lalu engkau menurunkan hujan kepada kami. Sekarang kami memohon kepada engkau melalui paman nabi kami, maka berilah kami hujan. Anas bin Malik berkata, lalu mereka pun diberikan hujan. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Ibnu Sa'd dalam Tabaqat. Jadi seorang muslim dapat pula minta doakan oleh saudaranya untuknya, seperti ucapan berdoa kepada Allah agar Allah memberikan keselamatan bagiku atau memenuhi keperluanku, dan yang serupa dengan itu. Sebagaimana juga Rasulullah SAW meminta kepada seluruh umatnya untuk mendoakan beliau, seperti bersalawat kepada beliau setelah adzan, atau mohon kepada Allah agar beliau diberikan wasilah keutamaan kedudukan yang terpuji yang telah dijanjikan olehnya. Ini hadis yang saya sebutkan tadi. Ya, Nabi minta kepada umatnya supaya didoakan. Nabi SAW. Ini lafadznya antum lihat di sini. Nabi bersabda SAW, "Idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqul, thumma sallu alayya fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran, thumma sallallahu azza wa jalla liyal wasilata fa innaha manzilatun fil jannati la tanbaghi illa li 'abdin min ibadillahi ta'ala wa arju an akuna anahu faman sala liyal wasilata halat lahu syafa'ah." Apabila kalian mendengar azan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan muadzin. Kemudian bersalawatlah kepadaku, karena sungguhnya barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Kemudian mohonkanlah wasilah derajat di surga kepada Allah untuk aku. Di sini Rasul menyuruh kepada umatnya, "Tsumma sallallahu azza wa jalla liyal wasilata." Kemudian hendaklah kalian mohonkan wasilah derajat di surga kepada Allah untuk aku. Fa inna manzilatun fil jannah, karena sungguhnya itulah kedudukan di surga. La tambagi illa li 'abdin min ibadillah ta'ala, yang tidak layak bagi seorang pun kecuali bagi seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Wa arjuan akuna anahu faman sa'ala liyal wasilata halat lahu syafa'ah. Kata Nabi SAW bahwa aku berharap akulah hamba tersebut. Oleh karena itu barang siapa mohonkan wasilah untukku, maka dihalalkan syafaatku baginya. Doa yang dimaksud doa sudah adzan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan sempurna dan salat wajib yang akan diberikan, berilah wasilah kedudukan di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad SAW. Bangkitkanlah beliau sehingga dapat menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Untuk yang ketiga ini perhatikan, tawassul dengan doa yang soleh yang masih hidup. Ini sifatnya mubah, boleh aja. Tapi kita lihat kembali kepada contoh. Untuk masalah-masalah yang besar, mereka datang kepada Nabi seperti kemarau. Begitu juga setelah wafatnya Nabi SAW, nggak ada sahabat yang datang ke kuburan Nabi minta, nggak ada.
di zaman Umar terjadi kemarau, Umar nggak datang ke kubur Nabi. Umar ada di Madinah radhiyallahu an, Khalifatul Rasyid di Madinah. Umar nggak datang ke kubur Nabi minta supaya Nabi mohon kepada Allah agar diturunkan hujan, tidak. Tapi Umar minta kepada sahabat yang masih hidup, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Wahai Abbas, dulu kami ketika terjadi kemarau kami tawassul kepada Nabi. Sekarang Nabi sudah wafat, aku mohon tawassul kepada engkau agar engkau berdoa. Abbas berdoa radhiyallahu anhu dan juga Umar berdoa, turun hujan. Jadi kalau kita lihat di sini nggak ada seorang sahabat pun datang ke kuburan Nabi, tidak ada untuk minta sesuatu, tidak ada. Kemudian minta doa kepada orang yang soleh, ya dilihat orang para sahabat semuanya orang soleh. Semua sahabat adalah wali-wali Allah. Semua sahabat merupakan khairun nas, sebaik-baiknya. Tidak ada riwayat setiap hari ada orang datang dari tabi'in minta kepada sahabat doakan, nggak pernah ada. Tidak ada. Kalau ada sudah ma'ruf dalam kitab-kitab. Karena sebaik-baik manusia siapa kata Nabi? Sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Tapi nggak ada orang kemudian berbondong-bondong datang minta doa kepada para sahabat, nggak ada. Kecuali kalau kejadian-kejadian yang besar, dan itu pun kepada orang-orang yang soleh di antara mereka. Ini harus kita perhatikan. Kadang-kadang sebentar orang minta doa kepada ustadz, dan yang banyak minta doa kapan? Ketika anaknya lagi ujian. Oh, banyak tuh WA, SMS minta doa. Padahal doa dia kepada Allah langsung itu lebih baik daripada minta doa kepada orang lain. Karena Allah menyuruh kita berdoa pakai perantara atau langsung? Langsung. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dalam surah Al-Mu'min ayat 60. Allah berfirman, adalah kalian semua berdoa kepada aku langsung pada Allah, nggak pakai perantara. Allah akan kabulkan doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah padaku, maka dia akan masuk neraka jahanam dalam keadaan terhina. Itu aja yang perlu saya sampaikan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.